Hai guys, kali ini saya di kampus ini ya, di kampus. Terus waktunya makan siang, mau pulang kok rasanya nanti terlalu lama habis di jalan. Jadi ini eh, beli lunch di student center gitu. Jadi ini ada Pepsi tapi isinya air, soalnya saya nggak suka Pepsi. Hmm, hmm, seger guys, minum dulu ya. Terus saya belinya tuh di ini namanya, oh ketutupan. Ini steak and shake ini ya. Steak and shake. Saya beli ini apa namanya? Burger ya. Sebenarnya saya tuh rada-rada gimana makan burger itu ya. Saya senangnya chicken tapi adanya burger daging ya. Jadi ini isinya tuh ada pickle-nya ini ya. Pickle itu cucumber atau ketimun yang diasamkan gitu, saya kurang begitu suka. Kemudian ini isinya ya tomat, kemudian isinya pickle lagi. Oh my god, pickle lagi. I have to get rid of. Ini cheese-nya sudah melted ya. Kemudian ini burgernya apa kecil nih, tipis ya. Karena saya nggak suka yang gendut-gendut gitu. Ini ada saus tomatnya nih kayak gini. Ini harganya sepasang gini harganya berapa ya ini tadi? Hmm, $4 sekian gitu, $4.07. Enak banget nih, teman-teman ini udah saya gigit nih. Hmm, enak banget. Tapi tetap enak makanan Indonesia. Hmm, hmm. Di Indonesia biasanya kalau siang-siang gini makan itu nasi bungkus pakai rendang. Hmm, enak banget. Pakai rendang, terus pakai daun singkong, pakai hmm, nangka, sayur nangka, terus ada sambalnya. Ya ampun, I miss that thing. Di Amerika itu ya, bagi saya yang paling bikin kangen itu selain orang-orangnya, saudara-saudara gitu ya, itu adalah makanannya. Ya ampun, walaupun judulnya kita bikin rendang di sini, bikin soto, bikin apa ya? Kayaknya makanan yang Indonesia gudeg, tapi beda rasanya itu, bumbunya beda banget gitu. Jadi jangan kaget ya kalau kaum TKI ya, kemudian ke Indonesia, rasanya tiap hari pengennya jajan terus. Jangan kaget, ya memang begitu deh anunya, akhirnya ya. Kita tuh udah nunggu-nunggu, kalau saya ya sama anak saya tuh biasanya pas di Amerika tuh udah tiap hari bikin list atau tiap minggu tuh bikin list kalau kita ke Indonesia itu yang mau dimakan apa aja. Karena kita mesti tahu kan belinya di mana gitu. Nah, apa namanya? Cuman ya kalau pas di Amerika itu semua masakan yang kita lihat di YouTube itu udah menghibur banget. Jadi kadang-kadang saya makan gini nih ya, lalu saya lihat YouTube mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu yang masak masakan Indonesia itu sudah menghibur kami sekali. Jadi saat kita makan, walaupun ini makanannya burger, tapi karena yang ditonton YouTube-nya itu adalah channel bikin rendang, rasanya jadi rasa rendang gitu. Itu salah satu teknik saya yang membantu untuk bisa survive dengan makanan-makanan yang ada di sini. Kemudian yang tadinya take for granted ya kalau di Indonesia, pengen apa tinggal beli. Di sini mah harus bisa bikin sendiri. Kepaksa deh jadi belajar masak, tapi ya jadinya jadi punya keahlian yang berbeda ketika sebelum sampai di Amerika. Jadi waktu di Indonesia tuh kalau yang susah-susah masakannya ya pesen aja deh. Hmm,
nanti tinggal makan. Kalau sekarang mah harus masak sendiri. Jadi tahu apa yang dimasukin di situ. Walaupun bumbunya nggak lengkap, nggak apa-apa. Wah, penting ya rasanya mendekati gitu. Ini di Amerika sedang musim dingin ini, guys ya. Jadi suasananya di luar tuh cerah banget, tapi dingin ininya, suhunya. Atau jadi ya hmm, harus pakai jaket tebel, kemudian pakai kaos kaki tebel. Ini ya, ini french fries-nya tuh kecil, french fries-nya tuh kecil-kecil teman-teman. Mungil-mungil gitu. Kayak french fries-nya di McD. Nggak tahu ya di Indonesia ada nggak ya? Ini steak and shake ini. Ya, ini karena di kafenya mahasiswa jadi harganya murah meriah. Yuk teman-teman, kita makan yuk. Ini tomato sausnya. Ini saya masih pakai ya, coba ya. Ini video pertama bagi makan di syuting. Biasanya nggak berani nyuting. Biasanya aneh aja, tapi karena tinggal di Amerika, itu ya teman-teman Indonesianya terbatas, apalagi pandemi ini nggak pernah ketemu teman Indonesia, makanya buat channel YouTube biar bisa ngomong bahasa Indonesia. Hmm. 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 Nanti sampai rumah bikin pecel ah. Nah, ini di Amerika semesteran udah semakin berakhir, ini semester mahasiswa yang kuliah teman-teman. Di minggu ini sampai Jumat, dari hari Rebo, Kamis, Jumat itu final week atau exam ya. Kemudian mulai semester baru hari Senin. Tapi untuk kelas yang online aja ya, yang kelas face to face udah selesai. Nanti mulai lagi bulan Januari pertengahan gitu. Jadi musim dingin ini kita off-nya lebih lama. Jadi harus punya kegiatan di rumah banyak. Dan salah satunya bersih-bersih rumah, organize, kemudian merawat diri, lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat rumah, merawat diri, senam-senam gitu. Di dalam rumah, karena di luar rumah kan dingin ya. Ya beginilah kalau jadi TKI di Amerika, harus bisa menyesuaikan diri. Walaupun nggak biasa makan burger, ya udahlah. Tapi sedap guys, nah, enak banget ini. Karena lapar juga, belum sarapan tadi pagi. Minum dulu ya. Seger banget. Oh, nggak kerasa karena lapar jadinya habis juga. Kayak tinggal dikit teman-teman. Ininya nggak tak makan. Saya punya teman dari Indonesia dulu waktu kuliah. Senang banget sama pickle kayak gini nih. Makan pickle tuh kayak makan asinan. Krius, 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 krius. Enak katanya. Saya nggak tahu, nggak begitu suka. Justru saya sukanya yang manis-manis. Manis-manis kayak kamu. Ya, kalau kamu manis, jadi bikin gemes. Oh ya, minggu depan itu di Amerika ada perayaan namanya Thanksgiving Day. Ya, jadi hari celebration ya, the end of the month November itu ya, merayakan
pokoknya mengucapkan rasa terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada family, teman, khususnya family ya, karena apa, sudah menikmati kehidupan selama ini dan segala anugerahnya gitu. Jadi biasanya di Amerika libur. Dulu sebelum pandemik kita kumpul makan-makan, khasnya adalah makan kalkun, ayam kalkun atau turki, kemudian dijodohkan sama green beans casserole, kemudian dijodohkan sama sweet potato dipanggang gitu, terus ada saus cranberry, kemudian turkinya dipanggang, ada yang dipanggang, ada yang digoreng gitu, pokoknya berbeda lah dengan tradisi kita di Indonesia. Terus saya biasanya mengundang teman-teman atau mahasiswa internasionalnya yang di sini nggak punya keluarga, dan makan di rumah. Tapi saya masaknya biasanya masakan yang campur-campur antara masakan Amerika dan Indonesia. Karena walaupun sudah hampir 20 tahun ya di sini ya, tapi nggak terus-menerus ya maksudnya. Itu masakan yang fully Amerika itu masih belum bisa, jadi harus dicampur dengan Indonesia infusion begitu. Nggak terasa, habis juga ya. Nah teman-teman, komen dong, pengen dibikinin video apa yang tentang Amerika gitu. Saya tuh orang Indonesia, tapi ber-TKR ya ke sini, ke Amerika. Sudah 15 tahun nih saya ber-TKR ya. Apa saja yang ingin diketahui oleh teman-teman gitu. Terus saya tinggal di beberapa kota sih, tapi di sini saya sudah menetap sekitar 14 tahun ya di sini. Di sini karena sebelumnya saya di kota lain. Tetapi saya juga pernah tinggal di state lain sebelumnya di era 90-an gitulah teman-teman. Oke teman-teman, karena makanannya udah habis nih. Sampai jumpa di video mendatang ya. Terima kasih sudah nonton. Saya ini video pertama yang betul-betul unprepared ya, karena saya pergi ke cafe terus beli hamburger, beli french fries, terus makan, terus ngobrol sama teman-teman. Jadi gitu ya, sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.